Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila arwahi walidina walidikum wa watil muslimina amatan kafah, khususan almarhum Kiai Haji Ahmad Masnin bin Haji Abdurrahman, ila arwahi al-maghfurlah Ustadzah Hajjah Romlah binti Haji Hasan wa usulihima wa furu'ihima Allah yataghashahuma birrahma wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Keluarga besar Al-Watoniyah 5, khusus anak cucu mantu dari almarhum Kiai Haji Masnin, wabil khusus ketua yayasan Ustadz Haji Faiz Fauzi, kemudian Ustadz Haji Abdul Syukur Iqbalullah Masnin, kemudian Ustazah Hajjah Umroh Masnin. Enak banget ini, nggak usah umroh lagi deh ini, ada umroh. Kemudian kakak saya Ustazah Hajjah Ustazah Hajjah namanya siapa sih? Siti Nikmah, panggilnya namanya orang Betawi ada aja. Wabil khusus warga besar yang ada di sini yang saya kenal aja ya. Kalau mukanya muka kita semua ini barengan ini Ustazah Rodiana. Ini kan kita semua yang orang Buaran ini satu pongkol ini ibu-ibu. Beneran. Satu pongkolnya dari Dato Baso. Dato Baso punya anak, Dato Drahim. Nah, yang ada di sini dulu Ngkong Sarbi. Lah, saya bisa nyebutin di Klender Dato Gayar. Kayak tadi di situ saya lihat jalannya jalan Dato. Dato kan orang Makassar. Kita semua bisa ketemu di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Panitia keluarga besar yang udah menyiapkan acara pada pagi sampai malam nanti. Ya Allah, ini coba pohonan boleh beli apa boleh minjem ini jamaah? Boleh metik, emang di sini ada pohonan kayak begitu. Ibu-ibu semuanya dari berbagai majelis taklim dengan berbagai macam merek dan warna kerudungan, mudah-mudahan udah pada lunas ibu-ibu. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Masnin dan Ibunda Hajjah Romlah. Kita udah 2 tahun kemarin ibu-ibu ya, ingat banget pas corona itu khutbah ditutup, maulid kagak ada, Isra Mi'raj kagak boleh, udah kita suruh di rumah aja. Ustadz Kiai yang dagang diusir, yang kerja di PHK, yang Ustadz di rumah aja 2 tahun, makanya bini Ustadz pada bunting mulu. Maka jamaah, pada pagi hari ini kita hadir di sini bukan cuma memperingati Maulid, tapi mengenang orang yang punya keinginan yang hebat. Kita sama-sama saksikan Kiai Haji Masnin beserta Ustazah Hajjah Romlah min ahlil khair. Beliau akan menunggu anak keturunannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita maulid, sholawatan yang bener aja. Kalau sholawatan mendingan baca sholawatan sholatullah salamullah kan gitu ya. Ini kagak, baca sholawatan bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Nenek-nenek mana lagi meriang lagi ya, langsung datang ke musola. Berhenti nggak lu sholawatan?
Lu manggil Israel pakai speaker, ntar kalau dia datang yang dipanggil bukan lo, gua. Tahu nggak gua? Israel dipanggil coba dah. Ini anak-anak sekarang nih udah mulai cara berpikirnya keloncat. Dia ziarah ke Wali Songo. Biaya ke Wali Songo itu ongkosnya doang 2 juta. 2 juta itu tidurnya di musola. Kalau naikkan dikit 4 juta tidurnya di losmen. Dikit lagi 5 juta tidurnya di hotel. Kan begitu. Itu baru ongkosnya doang, belum jajannya. Habis 10 juta. Tanya, pernah nggak ngasih sama orang tua 10 juta? Lamparan. Iya, anak-anak sekarang, ibu-ibu, orang tua kan udah tahu banget. Nih anak datang kemarin nih, langsung girang. Alhamdulillah dia yang datang. Namanya anak kalau udah nomor 1 yang datang, dia mah orangnya baik banget gitu jamaah. Ada anak yang datang, orang tua langsung, ya dia yang datang. Paling minjem duit, dia minjem duit. Bener dah, ma apa kabar mas, sehat? Udah aja udah ngomong panjang, ntar pilpres beli mana ini mah, ujung-ujungnya udah langsung aja to the point, lu pasti pinjem duit, gitu aja udah. Nah, orang tua tahu. Ada orang tua yang ya dialah yang datang, tumbenan dia datang bawa tentengan, girang tuh orang tua, lu bawa tentengan, dilihat kalengnya kongguan, dalamnya opak. Ya Allah, emang namanya anak kadang-kadang kagak punya pikiran. Udah tahu neneknya umurnya, emaknya umurnya udah 78 tahun ya, giginya udah pada otek ya. Dia bawain kue yang keras banget gitu. Lah kata tuh nenek-nenek, lu kagak salah lu, kue kayak gini lu bawain. Emang namanya anak kebasar klender. Akhirnya dia beli kolang kaling. Dia pikir kolang kaling kan lembek, dia lupa kolang kaling dimerahin, diasin, dimanisin. Nggak taunya tuh kolang kaling mengkontal doang, kesono kemari, dari mulai merah sampai putih. Punya anak modelnya. Itu anak kalau cium tangan bulak-balik sama orang lain, bulak-balik. Sama emaknya mau boro-boro bulak-balik. Mak, jalan ya Maya, ya udah segitu doang. Wah, kalau sama gurunya bulak-balik, sampai dicium-ciumin bajunya. Apaan tau? Beneran ibu-ibu. Bukankah hadis Rasulullah menjelaskan ridallah fi ridol walidain? Itu hadisnya mah hadis anak TK jamaah. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung keridhaan orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Lah asal orang tua udah ngangkat tangan doa diijabah. Kenapa orang tua doanya diijabah? Karena orang tua kalau doa itu ikhlas. Mak doain saya ya Maya, besok saya mau ngelamar kerja mak biar diterima, gua doain. Tahu-tahu diterima, apa orang tua ngomong sini gua bagi? Kagak. Enggak jamaah. Boro-boro. Kita mah ibu-ibu jadi orang tua ikhlas aja. Cuman kalau anak-anak mah belum tentu jamaah. Makanya hadirin beruntung kalau masih punya orang tua. Yang berat mah Rasulullah ibu-ibu. Rasulullah itu ketika 2 bulan dalam kandungan bapaknya meninggal dunia. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu. Manakala sempurna usia kandungan Rasulullah, wafat bapaknya di Madinah. Siapa? Abdullah. Beliau dalam kandungan bapaknya udah nggak ada. Incingnya Nabi Muhammad namanya Abu Lahab. Abu Lahab jamaah. Dia kan kesian, ya Allah ini bagaimana ini sama ponakan saya, mana bapaknya udah kagak ada. Pas giliran lahir laki-laki dikasih tahu sama Suwaibah, Abu Lahab lahir ponakan engkau namanya Muhammad. Itu Suwaibah itu budak langsung dimerdekain.
Abu Lahab girang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab nggak tahu kalau nanti udah gede justru Nabi Muhammad bakalan menghancurkan semua keinginan Abu Lahab. Sampai kemudian Abu Lahab marah sama Nabi Muhammad. Sampai kemudian ada ayat Al-Quran yang mencela Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabiu. Tapi kenapa Abu Lahab begitu senang? Satu, jamaah, ini ponakannya, ya anak saya. Kenapa? Karena nggak ada bapaknya. Padahal nggak tahu kayak apa nanti udah gedenya. Sama kayak ibu-ibu nikah nggak ketahuan kan lakinya kayak apa. Dulu waktu masih pacaran mah rajin banget asal ngapel, gak boleh azan maghrib langsung ke masjid. Dan sekarang mah boro-boro. Orang kita nggak pernah tahu kali kalau misalkan lamarannya disiarin sama TV, nikahnya sama TV terus bagus pernikahannya kagak. Ada bini yang dibanting sama lakinya. Ya. Lesti udah mandi basah sekarang, Bu. Kita mau udah kesel banget sama si Lesti. Dia udah damai coba dah. Lagunya. Ampun. Hanya ibu-ibu. Kita repot urusan kayak begini jamaah. Habis kita dibohong-bohongin mulu. Tahu itu si Sambo gimana ceritanya? Bintangnya 2. Lah orang yang tembak aja, dikira kucing kali itu orang itu. Makanya ibu-ibu kalau maulid itu yang penting itu sebetulnya bukan cuman peringatannya, ngamalinnya. Masjid musola kalau maulid penuh banget. Giliran subuh mah tetap aja selesai maulid korbannya aki-aki. Memang aki-aki. Sekarang jam 4 lewat 12, jam 4 kurang seperempat, yang buka gerbang aki-aki, buka pintu aki-aki, nyalahin lampu aki-aki, nyalahin speaker aki-aki, yang teriak-teriak dia aki-aki, atolah, itu nenek-nenek langsung teriak Ki, jangan orang bangun, yang bangun tidur lagi Ki. Tapi emang kagak ada yang berani maju jamaah. Ya Allah, kan kita bisanya ngomong doang. Ini tim hadro kayak gini udah latihan aja. Kalau mau ngikutin omongan orang mah nggak ada habis-habisnya. Ada aja yang ngomong lah dia baca sholawatan, dia suaranya sempreng kayak gitu sampai mau dengerin kucing aja kabur. Tapi jalanin aja, kalau cuma ngomong doang mah gampang. Tadi ini Ananda udah mulai tampil di sini, alhamdulillah bisa aja. Kalau cuma ngomong doang mah gampang, ngomong doang gampang. Sama kayak ibu-ibu kalau lagi terawih kan bisa aja ngeritik imam doang. Ustaz ganti imamnya, jangan dia, ampun Ustaz. Bener kita sholat hari kelima, Allahu Akbar. Ya Allah, imamnya dia. Ampun, ngomong sama lakinya, bang besok kita jangan di masjid bang, kita ke musola aja bang. Kata lakinya ya udah kita ke musola, ada pindah ke musola, nggak taunya imam yang lama diundang ke musola. Udah Bu, jangan macem-macem Bu, jangan macem-macem udah. Kita mau ngomong mulu kita. Ya Allah, ini kita bisa apa sih ibu? Jangan sekali udah kita. Jadi imam, makanya kita seneng Bu kalau ada orang-orang yang hafal Quran itu bagus banget ya. Kenapa? Karena sekarang ini ibu-ibu krisis iman. Iya, yang baca doa aja kadang-kadang krisis, yang ceramah aja krisis jamaah sekarang. Ya kalau imam mah karuan, susah banget jamaah. Yang gampang jadi makmum. Kalau imam mah kan susah banget, harus fasih, baca Qurannya juga harus bener, akhlaknya bagus, kadang-kadang pesantren. Nah kalau makmum mah gampang, modal makmum cuma satu, asal imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Modal makmum kan itu doang, emang apa? Itu doang modal, emang apa? Ntar aja giliran gak ada imamnya. Mana imamnya? Lu main komat aja lagian. Sembarangan tadi omelin lo mau Pak Haji, lo tahu sendiri kan Pak Haji galak banget. Pak Haji kagak ada. RT maju. Gua ikro kagak lulus, lu ngaco aja lu. RW, gua mau minjem speaker, tahu nggak? Besok kerja bakti, gua mau ngumumin. Biasanya kalau udah kayak gitu Pak Haji pada ngumpet itu Pak Haji tuh. Iya dia tahu, kan orang takut jadi haji dua jamaah. Satu, kenapa gua mau jadi haji? Yang satu dia bikin takut karena suruh baca doa.
Yang kedua jadi imam, ngeri jadinya dia. Iya, ada anak muda. Nekat, namanya anak muda jamaah, anak muda. Karena kalau anak muda kan nekat aja semuanya jamaah. Ya Allah, ngapa sih kadang ribut aja? Ini jadi imam gak ada yang berani. Lu berani nggak? Berani. Bisa nggak? Agak. Kata Pak Erto, no, Pak Haji lagi ngumpet, tarik. Ji sini. Ji, lu bisa nggak jadi imam? Bisa. Berani nggak? Kagak. Lah bagaimana kalau kayak begitu? Udah sekarang begini, anak muda aja suruh jadi imam. Ntar kalau dia salah, gua benerin. Bener ya? Iya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namanya imam nekat gitu jamaah. Udah kan bingung baca apa ya. Paling juga bacanya kuliah, dia lupa kuliah pendek, cuman perapatannya banyak. Dia adalah kami bermata berdua wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abud wala ana abidu ma abatum. Kata Pak RT, Pak Haji katanya mau benerin bagaimana sih? Wala ana abidu ma abatum wala antum abidu nama abud. Untung Pak RW masih ingat. Lakum dinukum waladolin. Makmum dengar waladolin main amin aja lagi. Udah kelar baru Pak RW ngikut RT. Perasaan kita amin 2 kali dah teh. Kata Pak RT, dia kagak boleh ngomong gitu. Kata Pak Haji, untung gua kagak ngomong. Hancur jamaah. Udah gitu pas giliran lagi sujud Pak RT ngantongin duit logaman 1000-an gelinding ke sono. Lah tuh imam lagi emang dasaran, madatan banget, dia tetap aja duit 1000-an. Kata Pak RT, "Mam, itu duit gua, Mam." Hancur jamaah. Rokaat pertama udah hancuran, rokaat kedua Allahu Akbar. Kata imam, gua nggak mau nyalahin lagi. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Tumbenan ada orang nggak pernah ke masjid, datang ke masjid terburu-buru Allahu Akbar, pakai sarung lupa, nggak pakai daleman gitu. Aduh, udah gitu pas giliran ruku turun dia naikin lagi. Itidal dia naikin lagi. Ada anak kecil imam, dia aminnya sambil tiduran, ngelihat pas sujud. Itu apaan itu ya? Dia panggil temennya, dung lihat dah dung, itu apaan itu dung? Lah si Dudung emang konyol banget. Itu kayaknya korma Mekah dah itu dah. Dia ambil aja gagang sapu digebrak. Ya Allah, ibu-ibu, Bu hati-hati kalau pada ketawa, hati-hati Bu ya, hati-hati, yakinin ibu pakai pampers Bu, karena ada nenek-nenek ketawa nggak pakai pampers, akhirnya orang selesai maulid dia diem aja, sampai disamperin sama cucunya, napasnya, ayonya kita pulangnya, gitu, ntar aja gitu. Lah itu kenapa itu bahasa itu aqua tumpah, aqua bau pesing coba dah. Maka hadirin ya Allah, Nabi Muhammad ketika 2 bulan dalam kandungan bapaknya meninggal dunia, 6 tahun ibunya meninggal dunia. Ya Allah jamaah, bisa dibayangin jamaah, beliau lahir nggak punya bapak, kemudian 6 tahun nggak punya ibu. Untung ada kakeknya Abdul Muthalib, 8 tahun meninggal tuh Abdul Muthalib. Kenapa kok Rasulullah uswatun hasan? Karena jamaah itu udah diseket sama Allah, udah diseket. Kalau seandainya yang jadi uswatun hasanahnya Nabi Yusuf, orang bakalan ngomong nggak bisa. Nabi Yusuf nggak bisa jadi contoh. Kenapa? Karena Nabi Yusuf anaknya Nabi Yakub. Anak Nabi jadi nabi. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Anak Nabi jadi Nabi. Pantes nggak? Pantes. Kenapa bukan Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Anak Nabi jadi Nabi. Pantes. Anak pejabat jadi pejabat. Pantes. Taruhlah dia anak orang kaya, terus dia kaya, masih pantes jamaah. Maka kalau yang lain-lain nggak bisa dicontoh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang
Yang tidak beriman seperti Abu Lahab aja, ibu-ibu, dia cinta kepada Rasulullah dan dia nggak tahu bagaimana nanti Rasulullah akhirnya. Di dalam kitab Fathul Mu'in, atau ada kitab yang mensarahkan Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, itu dijelaskan setiap hari Senin Abu Lahab siksanya diringanin, ibu-ibu, diringanin. Kenapa? Karena dia senang dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi. Lah bagaimana dengan kita? Itu jamaah. Bagaimana dengan kita? Kita mah lebih hebat lagi jamaah. Bakalan mendapatkan tempat yang layak. Kalau perlu surga bareng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Abu Lahab dia senang dengan kelahiran Rasulullah, dia diringankan azabnya. Bagaimana kita yang beriman kepada Rasulullah? Maka kita punya keyakinan ketika kita kumpul di sini, nanti kita kumpul dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga besar Kiai Haji Masdin dan Ibunda Hajah Romlah, yakinlah bahwa dua orang ini adalah dua orang yang baik. Maka beliau berdua sedang menunggu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita jamaah raudhah min riyadil jannah, jadi tamannya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.